Masalah pada power supply switching saat dihidupkan bunyinya duk duk duk, dan ada juga lampu indikator powernya hanya kelap-kelip, dia bunyinya duk 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 duk. Jadi komponen penyebabnya adalah satu, bisa saja sini ya, si optocoupler dan IC ini TL431. Ini kedua komponen ini bisa menjadi penyebabnya. Namun kita harus memeriksa juga elko ini, elko sekunder 28 dan min 28, kemudian dioda rectifier. Jangan lupa MOSFET, dan juga satu yang paling penting adalah IC PWM-nya teman-teman. Jadi ini ya, jadi ini adalah IC PWM-nya. Jadi jika dia bunyi duk-duk, Anda harus memeriksa IC PWM, MOSFET, optocoupler, dan WL431. Dan selanjutnya adalah transistor ini ya, transistor tip 41 dan tip 42, kemudian drivernya BD139 dan BD140. Ya itu teman-teman, jadi komponen-komponennya cuma itu. Berikut kami akan menjelaskan dalam bentuk gambarnya. Komponen penyebab power supply Polytron bunyinya duk 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 ini paling sering pada seri yang menggunakan IC PWM. Jadi teman-teman, jadi bunyi duk-duk ini dia faktor-faktor yang menyebabkan dia tuh ada satu nih ya, elko. Jadi elko rusak atau kering. Jadi kapasitor ini dia di bagian sekunder teman-teman. Jadi harus kita perhatikan juga. Nah, ini ya. Jadi elko ini termasuk juga dalam bermasalahnya pada power supply. Jadi elko ini bagian dari power supply ya, terutama bagian sekunder ini teman-teman. Nah, di sini bisa kami jelaskan gambarnya. Jadi untuk teman-teman yang pemula, jadi ini adalah elko-nya ya, ini yang ini ya. Ini elko 28 ya, plus min. Nah, di sini perlu dicek, biasanya dia kering. Kemudian ada ini diodanya, dioda rectifier sekunder. Kadang dia bermasalah, nanti akibatnya di sini ya. Jadi tegangannya menjadi overvolt atau drop. Dan di sini ini adalah optocoupler, ini adalah WL431 atau TL431, dan jangan lupa si MOSFET karena dia sistemik, rusaknya sistemik teman-teman. Jadi kalau mau kita ganti semuanya ini ya. Nah, bagaimana mau mengganti ini dioda rectifier ini jika di sini ada kelainan tegangan? Itu perlu dicek ya. Jadi kalau kita lihat dari atas tampak seperti ini, IC PWM-nya tidak kelihatan. Nah, ini perlu kita balik seperti ini. Nah, di mana IC PWM-nya ini ya? Jadi dicek juga sama komponen pendukungnya, teman-teman. Jadi komponen pendukung si IC PWM perlu dilihat. Dan kalau dibalik, ini adalah optocoupler, ini adalah WL431-nya. Di sini adalah dioda rectifier, dan ini adalah elko-nya. Dan jangan lupa teman-teman ini ya, ini transistor tip. Ini tip dan drivernya, ini drivernya. Ini tip 41 dan tip 42. Ini channel A dan ini adalah channel B-nya. Jadi harus diperhatikan karena kerusakan sistemik. Jadi pertama-tama tegangannya dicek, tegangan optocoupler dicek, tegangan IC PWM juga dicek. Oke. Dan kesimpulannya seperti yang kami jelaskan tadi ya. Semoga bermanfaat.